Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinda Wahyuni dengan NIM 200407501064. Saya akan mempresentasikan mind mapping materi dari Kapita Selekta Pendidikan kelas N02. Jadi di sini ada beberapa topik, yaitu ada pendidikan, tripusat pendidikan, pendidikan multikultural di SD, pendidikan karakter di SD, pendidikan sekolah dasar, kemudian proses belajar anak usia sekolah dasar, dan aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas di SD. Nah, yang pertama mengenai pendidikan. Nah, dari segi pengertiannya, pendidikan merupakan tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada diri manusia, tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, tujuan dari pendidikan itu sendiri membangun atau mengadakan dirinya mendekati manusia ideal. Kemudian, pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi, biasa disebut dengan hak asasi manusia. Selanjutnya mengenai tripusat pendidikan. Jadi pada topik tripusat pendidikan ini terbagi menjadi beberapa topik lagi, yaitu ada hakikat, jenis, fungsi, serta dampak. Nah, hakikat dari tripusat pendidikan merupakan 3 pusat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan, yaitu pendidikan dalam keluarga, pendidikan dalam lingkungan sekolah, kemudian masyarakat. Jadi, tripusat pendidikan ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu keluarga, sekolah, serta masyarakat. Adapun fungsi tripusat pendidikan ini yaitu membantu peserta didik untuk berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya. Sehingga dampaknya yaitu mempengaruhi anak dalam segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesopanan, kesusilaan, dan keagamaan, serta dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi dalam pendidikan itu terdiri dari 3 pusat, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat, sehingga ketiga pusat pendidikan ini harus saling melengkapi supaya pendidikan peserta didik juga maksimal. Oke, selanjutnya pendidikan multikultural di SD. Nah, pada pendidikan multikultural ini juga terbagi menjadi 3 topik lagi, ada hakikat, fungsi, kemudian tujuan. Nah, dari segi hakikatnya, pendidikan multikultural ini secara luas mencakup pengalaman yang membentuk persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras, dan berkebutuhan khusus. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya, etnis di dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Sehingga pendidikan multikultural ini merupakan ide, gerakan pembaharuan pendidikan dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembaga pendidikan supaya siswa, baik pria maupun wanita, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam itu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Jadi pendidikan multikultural itu paling tidak menyangkut 3 hal, yaitu ide dan kesadaran akan nilai penting kebudayaan budaya, kemudian gerakan pembaharuan pendidikan,
serta yang ketiga proses pendidikan. Nah, adapun fungsi dari pendidikan multikultural di SD yaitu memberi konsep diri yang jelas, kemudian membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat. Kemudian, siswa dapat mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Nah, tujuan pendidikan multikultural di SD ini tujuannya itu dari segi kognitif, afektif, dan tindakan. Selanjutnya topik pendidikan karakter di SD. Nah, pendidikan karakter ini merupakan pendidikan yang menyerap esensi dan makna terhadap moral dan akhlak sehingga hal tersebut akan mampu membentuk pribadi peserta didik yang baik. Nah, tujuan dari pendidikan karakter ini yaitu menumbuhkan sikap atau karakter yang baik pada diri anak, kemudian menumbuhkan kemampuan siswa dalam hal kemandirian, kreativitas, dan memiliki wawasan kebangsaan, serta menanamkan dan mengembangkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, adapun peran sekolah dan guru dalam pendidikan karakter ini, ya guru berperan sebagai katalisator, kemudian berperan sebagai inspirator, kemudian memiliki peran motivator dan sebagai dinamisator, dan yang terakhir berperan sebagai evaluator. Adapun nilai-nilai yang didapat dari pendidikan karakter ini ada nilai agama, nilai budaya, Pancasila, dan pendidikan nasional. Oke, selanjutnya topik pendidikan guru sekolah dasar. Nah, pendidikan di SD ini memiliki fungsi yaitu membekali kemampuan dasar peserta didik yang terkait dengan berpikir secara kritis, baca, tulis, hitung, dan saintek. Kemudian, pendidikan di SD juga ini memberikan dasar-dasar untuk mengikuti pendidikan pada tingkat selanjutnya, yaitu pada jenjang SMP atau sekolah menengah pertama. Nah, adapun tujuannya yaitu memberikan bekal baca, tulis, dan hitung. Selanjutnya, memberikan bekal kemampuan dasar untuk mengembangkan kehidupan pribadi dan anggota masyarakat. Nah, adapun karakteristik dari pendidikan sekolah dasar ini yaitu yang pertama kemilikwacanaan atau literasi, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemudian yang ketiga kemampuan memecahkan masalah, yang keempat kemampuan bernalar. Selanjutnya peranan orang tua, guru, dan masyarakat. Adapun peran guru yaitu guru sebagai pengajar, guru sebagai pengelola, guru sebagai inovator, guru sebagai motivator, serta guru sebagai evaluator. Selanjutnya peran orang tua. Orang tua berperan melakukan pembiasaan dalam keluarga, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pendidikan sekolah dasar. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sementara dukungan lain seperti pemikiran, moral, dan barang dan jasa kurang diperhatikan. Oleh karena itu, untuk memperbaikinya perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih serius. Salah satunya adalah melakukan reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Mengenai aturan profesi guru dalam melaksanakan tugas di SD. Dari segi pengertiannya, kode etik merupakan aturan, pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Jadi kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Etika, kinerja, dan tugas-tugas dalam aturan profesi guru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan
kode etik guru sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Kode etik yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Kode etik yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Selanjutnya, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung keberhasilan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kode etik, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat sekitarnya untuk membina serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Selanjutnya, guru sebagai pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Kemudian kode etik selanjutnya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Serta guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Jadi, pedoman tersebut diharapkan nantinya bisa membedakan perilaku baik dan buruk seorang guru, memilah-milah mana saja yang harus atau boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Selanjutnya, mengenai proses belajar anak sekolah dasar. Selanjutnya, mengenai proses belajar anak usia sekolah dasar. Nah, belajar merupakan Jadi, karakteristik proses belajar anak usia sekolah dasar. Yang pertama, konkret. Nah, konkret mengandung makna. Proses belajar beranjak dari hal-hal yang konkret, yakni dapat dirasakan oleh panca inderanya. Kemudian yang kedua, integratif. Nah, anak memandang sesuatu yang dipelajari sebagai suatu keutuhan. Cara berpikir anak yang deduktif, yakni dari hal yang umum ke bagian demi bagian. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu hierarkis. Cara belajar anak berkembang secara bertahap, mulai dari hal-hal yang sederhana ke hal-hal yang lebih kompleks. Nah, kemudian implikasinya, pembelajaran anak sekolah dasar diharapkan dapat mempertimbangkan karakteristik pembelajaran anak SD yang secara garis besar pembelajarannya harus memiliki sifat aplikatif. Aplikatif maksudnya materi pembelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, enjoyable atau pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati dan mau mengikuti dengan antusias. Selanjutnya, pembelajarannya mudah ditiru, artinya materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahiriah anak. Baik, itulah hasil dari pemaparan materi Kapita Selekta Pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.